Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR). Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR). Tema kita pagi hari ini adalah atasi polusi udara dengan BBM ramah lingkungan. Indonesia masih menghadapi problem serius polusi udara. Kontributor utama pencemaran udara perkotaan Indonesia, khususnya Jakarta, masih disumbang kendaraan bermotor atau sektor transportasi. Institute for Essential Services Reform (IESR) melaporkan aktivitas transportasi di Indonesia bakal meningkat hingga 286% pada tahun 2060. Artinya, tanpa intervensi yang tepat, emisi dari sektor transportasi akan semakin membebani lingkungan dan kesehatan masyarakat. Bank Dunia menyebut polusi udara di Indonesia mengurangi PDB negara sekitar 220 miliar US dollar atau sekitar 6,6% per tahun. Nah, pencemaran udara dari sektor transportasi salah satunya akibat konsumsi BBM dengan kandungan sulfur tinggi. Untuk membahas soal ini, kami telah berbincang dengan narasumber kompeten di bidangnya. Mereka akan memberikan pandangan dan solusi terkait bagaimana kita bisa mengatasi polusi udara yang semakin memburuk di Indonesia. Siaran Ruang Publik KBR pagi ini telah kami rekam sebelumnya sehingga tidak ada ruang interaktif. Anda bisa menyimak siaran ini di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Di Jakarta, Anda bisa menyimak 94,3 FM Good Radio atau live streaming via website kbr.id dan saksikan juga di YouTube Berita KBR. Sebelum kita memulai perbincangan hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Nama saya Wahyu, usia 32 tahun. Halo, nama aku Rini, umur aku 30 tahun. Halo, aku Aldi Putra, usiaku 30 tahun. Agus Permana, usia 35. Nama saya Zulkarnain, usianya 24 tahun. Ngerasa nggak sih kalau udara Jakarta saat ini berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu? Rasa banget. Ya, berbeda. Kira-kira tahu nggak Jakarta peringkat berapa di kategori kota dengan polusi? Kalau nggak salah waktu itu pernah peringkat 1 ya di dunia dengan polusi tertinggi. Aku kurang tahu sih kalau itu. Menurut kamu, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Polusi, paling utama itu sih. Polusi kendaraan ya, kendaraan bermotor. Kendaraan memang makin banyak, nggak kekontrol kayaknya nih ya di Jakarta nih khususnya. Makin banyak kendaraan, makin tinggi juga polusinya. Boleh tahu nggak, apa sih bahan bakar minyak yang digunakan sekarang? Untuk bahan bakar minyak sekarang sih biasanya pakai Pertalite ya, tapi kadang Pertamax juga sih, tergantung kebutuhan. Pertalite. Tapi tahu nggak perbedaan BBM Euro 2 dan Euro 4? Aku nggak tahu sih kalau itu. Secara teknis nggak hafal ya, cuman intinya sih kalau Euro 2 itu pembuangan emisinya lebih banyak ya dibanding Euro 4 yang lebih modern gitu. Jadi kalau pakai Euro 4 itu emisi yang kebuang lebih sedikit dibanding Euro 2. Setahu saya seperti itu. Tapi tahu nggak sih dampak penggunaan Euro 2? Kayaknya dia menghasilkan polusi lebih tinggi ya. Nggak tahu juga. Kalau dampak penggunaan Euro 4? Ya masih ada tapi ya nggak begitu banyak lah. Mungkin ya. Ya benar Kak, Euro 4 lebih ramah lingkungan daripada Euro 2. Kira-kira mau nggak beralih ke Euro 4? Mau aja kalau bisa kayak gitu. Enggak kayaknya. Apa sih harapannya dari pemerintah untuk memperbaiki polusi di Jakarta? Lebih menggunakan bahan bakar minyak yang lebih efisiensi aja sih bagi udara, biar polusinya berkurang aja. Banyakin ruang terbuka hijau, jangan banyakin bangunan-bangunan yang mungkin nggak kepake nantinya. Yang jelas sih mengurangi kendaraan pribadi ya dan beralih ke transportasi umum. Itu sih yang paling mungkin dalam waktu dekat. Mungkin transportasinya dibenerin kali ya Kak, biar nyaman. Jadi orang tertarik. Baiklah, barusan kita sama-sama saksikan video Vox Pop ataupun testimoni dan pandangan dari masyarakat seputaran BBM. Dan juga bagaimana polusi udara dan juga banyak hal seputaran obrolan yang akan kita diskusikan pagi hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk dan membahas pandangan-pandangan dari masyarakat tadi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan berbincang dengan kita pagi hari ini. Sudah hadir di studio Mas Ilham RF Surya selaku analis kebijakan lingkungan dari Institute for Essential Services Reform atau IESR. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Eva. Apa kabar? Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sudah siap kita berdiskusi pagi hari ini ya. Siap. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kita melalui Zoom ada Mas Puput atau Mas Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel atau KPBB Indonesia. Selamat pagi Mas Puput, apa kabar? Selamat pagi Mbak Eva, Mas Ilham. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Mas Puput. Ya, dan berarti kita udah bisa ngobrol-ngobrol ini ya. Soalnya kalau kita dengar tadi obrolan dari masyarakat, ternyata banyak sekali pandangan-pandangan, banyak sekali masukan dan curhatan hati dari masyarakat ya, kalau bisa dibilang ya. Tapi sebelum saya nanya ke keduanya, saya mungkin mulai dari Mas Ilham dulu kali ya. Kira-kira menurut Mas Ilham sendiri nih, bagaimana sih kondisi kualitas udara di Indonesia, khususnya di kota-kota besar? Kira-kira memangkah seperti kata orang-orang tadi, kontribusi terbesar penyebab polusi udara itu seperti yang disebutkan atau seperti apa? Silakan Mas Ilham. Ya, jadi memang kurang lebih sudah tepat yang disampaikan, dan memang tergantung musim ya Mbak, apakah musim hujan atau musim kemarau. Tapi memang di kedua musim itu memang musim transportasi atau gas buang bahan bakar memang merupakan sumber terbesar polusi udara, yang memang polusi udara di kota-kota besar itu memang cenderung buruk ya, bisa dibilang. Jadi baik musim kemarau atau musim hujan memang 40-60% itu disebabkan oleh gas buang BBM transportasi. Tapi sejauh ini kalau misalnya Mas Ilham lihat sendiri nih ya, kira-kira seberapa besar sih kesadaran dari masyarakat Indonesia tentang kondisi polusi udara saat ini? Apakah sudah sadar atau mungkin masih setengah sadar nih? Jadi bagi orang-orang yang setiap hari travel atau commuting gitu ya Mbak, seperti saya gitu misalkan, itu pasti merasakan lah. Tadi juga sudah disampaikan di Vox Pop tadi ya, bahwa memang sangat berbeda kondisi 5 tahun yang lalu gitu di Jakarta. Jadi dan juga ada kebisingan-kebisingan digital sebetulnya Mbak, atau virtual dari Twitter, dari X, dan Instagram dan sebagainya, yang memang sangat ramai, apalagi khususnya kalau musim kemarau tuh, karena kita bisa melihat dengan jelas pekat banget asap hitam. Kalau kita naik pesawat, kalau kita di jalan bahkan, itu sangat jelas sekali bahwa memang polusi udara itu sangat bisa terlihat, bahkan bukan hanya terlihat, tapi terasa juga bagi pengguna kendaraan, bukan hanya pemotor tapi juga di mobil itu juga bisa terasa sebetulnya polusi udara tadi. Tapi kalau untuk sekarang ini kira-kira seberapa besar sih menurut Mas Ilham, mungkin secara personal atau memang diteliti gitu ya, kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya menggunakan BBM ramah lingkungan? Ya, jadi memang saya rasa belum, masyarakat masih melihat bahwa sektor transportasi masih menjadi salah satu penyebab saja dari polusi udara tadi. Dan ada faktor-faktor lain sebetulnya yang seperti open burning atau juga konstruksi. Ini kita melihat di Jalan Gajah Mada ini ya, sedang itu juga menyumbang ke polusi udara yang cukup tinggi sebetulnya, aktivitas konstruksi seperti itu. Dan itu masyarakat persif atau menganggap bahwa ya hal-hal itu menyumbang polusi udara, tapi mereka tidak tahu berapa persen. Jadi kita di sini untuk mencoba melalui report yang tim ISR dan tim KPBB dan tim-tim lainnya, yang juga Mas Puput merupakan salah satu anggota tim tersebut. Kita berusaha mengedukasi lah mungkin ya istilahnya, untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa yang perlu masyarakat sadari adalah penyebab terbesar adalah polusi udara adalah dari sektor transportasi seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini kita bisa, karena tadi sudah menyinggung Mas Puput, kita ke Mas Puput nih pertanyaannya ya. Tapi kira-kira boleh nggak sih dijelasin sedikit ini Mas Puput, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bahan bakar minyak atau BBM ramah lingkungan, dan perbedaannya dengan BBM konvensional maupun yang bensin bertimbal seperti itu? Silakan Mas Puput. Bahan bakar ramah lingkungan itu dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman itu akan berubah terus ya. Dari waktu ke waktu akan semakin ketat persyaratannya begitu, spesifikasinya. Nah, kita gambarkan ya. Kalau 2007 kita berjuang untuk masuk ke Euro 2 ya, Euro 2 standar gitu. Artinya bahan bakar kita harus memenuhi syarat untuk kendaraan yang berstandar Euro 2. Nah, saat ini kita berjuang agar bahan bakar kita itu yang comply atau memenuhi persyaratan untuk kendaraan berstandar Euro 4. Nah, tentu saja dari Euro 2 ke Euro 4 bahan bakarnya harus diperketat ya, spesifikasinya diperbaiki, atau dengan kata lain di-upgrade gitu ya,
sehingga kualitasnya jauh lebih baik. Misalnya ya, kalau tahun 2007 waktu kita masih berjuang untuk Euro 2, kita berjuang waktu itu agar sulfur kontennya di dalam bahan bakar itu maksimum 500 ppm, part per million, atau 500 bagian dari per juta. Gitu. Nah, kemudian saat ini kita mendorong lagi dari 500 ya, harus ditekan lagi menjadi maksimum hanya 50 ppm. Artinya hanya tinggal sepersepuluhnya gitu. Nah, dengan adanya sulfur tadi sebenarnya itu juga sangat mempengaruhi ya. Pertama, kinerja mesin akan terganggu kalau BBM kita mengandung sulfur yang tinggi gitu ya. Sehingga dari waktu ke waktu harus ditekan terus. Bahkan nanti ya sebenarnya kita juga mengusulkan ke pemerintah agar kita juga memikirkan untuk masuk ke Euro 6 standar atau Euro 6 gitu ya. Nah, untuk Euro 6 nanti sulfur kontennya atau kadar belerang di dalam bahan bakar itu maksimum juga dibatasi. Misalnya 10 ppm gitu, jadi lebih ketat lagi. Nah, selain sulfur yang menjadi parameter, sebenarnya di dalam bahan bakar itu ada sekitar 14 item ya yang harus diatur, sehingga kalau kita upgrade dari waktu ke waktu sesuai dengan teknologi yang kita adopsi ya, dari Euro 1, Euro 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, otomatis dari 14 parameter tadi juga harus diperketat gitu. Contohnya ya, kalau dulu sebelum Euro 2 standar kita masih menggunakan bensin bertimbal ya. Nah, dengan diadopsinya standar Euro 2, otomatis kita tidak boleh lagi menggunakan bensin yang mengandung timbal. Demikian juga dengan octane number ya. Kalau dulu kita masih menggunakan RON 88, bahkan sekitar akhir tahun 90-an, waktu itu kita masih menggunakan RON 82 gitu ya. Nah, dengan demikian kita harus di-upgrade ya, RON-nya di-upgrade agar memenuhi ketentuan untuk kendaraan yang mutakhir teknologinya kita adopsi saat ini. Kalau saat ini Euro 4, otomatis ya misalnya RON-nya minimal 91. Kemudian kadar belerangnya maksimum hanya 50 ppm, dan berbagai hal yang diatur sedemikian rupa ya dari ke-14 item tadi. Seperti itu ya. Tadi sempat juga Mas Puput menyebutkan bahwa kita sekarang ini juga mendorong pemerintah nih untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi untuk saat ini sebenarnya apa sih kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan ini, Mas Puput? Nah, kebijakan saat ini sebenarnya relatif mengambang gitu ya. Mengambang artinya kalau tempo hari ya tahun lalu ya waktu Jakarta Crisis Air Pollution ya tahun 2023 ya. Nah, kita waktu itu bersemangat betul ya. Jadi pemerintah di bawah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi waktu itu melakukan pembahasan intensif ya dengan berbagai stakeholder gitu, termasuk masyarakat sipil dilibatkan waktu itu. Nah, waktu itu cita-citanya ya tahun 2024 itu kita sudah adopsi Euro 4 standar gitu. Dan sebenarnya sudah ada kesepakatan ya dari stakeholder terkait, pertama stakeholder kunci dalam konteks ini Pertamina, kemudian dari Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Bahkan dari Kementerian Keuangan juga sudah mensupport gitu ya. Rencananya kan tanggal 17 Agustus tahun 2024 itu sudah dicanangkan untuk peredaran bahan bakar yang comply atau memenuhi syarat untuk standar Euro 4 gitu. Namun satu dan lain hal itu batal ya, terutama kalau kita baca sebenarnya ada tekanan politik sedemikian rupa ya, atau dengan kata lain ada situasi politik, dinamika politik ya, yang mengharuskan bahwa adopsi bahan bakar yang memenuhi persyaratan untuk Euro 4 itu ditunda dulu gitu. Jadi lebih mengutamakan stabilitas politik ya. Ya, untuk itulah mungkin saat ini pemerintah saya yakin sedang berusaha untuk mempersiapkan ya, menyediakan bahan bakar yang comply terhadap kendaraan berstandar Euro 4 tadi. Jadi usaha yang dilakukan pemerintah selain melakukan dialog tadi ya, saya yakin Pertamina juga mempersiapkan sehingga ya teknologi penghilangan juga bisa memenuhi untuk memproduksi kendaraan bahan bakar yang memenuhi persyaratan untuk kendaraan berstandar Euro 4 tadi. Nah, usaha lain lagi yang sebenarnya kami harapkan ya, mudah-mudahan pemerintah juga sudah menjalankan. Setidak-tidaknya kalau masih sulit untuk mengupgrade kilang Pertamina agar mampu memproduksi bahan bakar yang berstandar Euro 4 tadi, sebenarnya yang kita harapkan pemerintah itu saat ini shifting gitu ya dari impor BBM.
Kita tahu bahwa sekitar 53% ya bensin kita tuh masih impor. Kemudian solar masih sekitar 15% impor. Nah, maksud kami sebenarnya kita berharap pemerintah juga melakukan upaya ya dengan men-shifting atau menggeser ya dari impor BBM kotor ke impor BBM bersih ya. Dengan demikian kita dapat menyediakan BBM yang memenuhi persyaratan Euro 4 standar tanpa harus menunggu kesiapan kilang Pertamina ya. Karena untuk mempersiapkan kilang Pertamina itu juga butuh waktu, biasanya sekitar 24 sampai 30 bulan ya untuk konstruksi dan sebagainya, sehingga itu butuh waktu. Kalau mau cepat sebenarnya cukup shifting impor BBM tadi dari BBM kotor menjadi BBM yang lebih bersih. Baik, terima kasih Mas Puput. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik saudara, kami akan lanjutkan setelah jeda. Ruang Publik KBR pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Ingat, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id. Pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Essential Services Reform IESR. Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Essential Services Reform IESR. Tema kita pagi hari ini adalah atasi polusi udara dengan BBM ramah lingkungan. Saudara, siaran ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, dan Anda juga bisa mendengarkan di 94,3 FM Good Radio Jakarta atau live streaming via website kbr.id dan akan tayang juga di YouTube Berita KBR. Dan pagi hari ini saya masih tetap berbincang dengan Mas Ilham selaku analis kebijakan lingkungan dari ISR atau IESR, dan juga dengan Mas Puput atau Mas Ahmad Safruddin selaku Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal di Indonesia. Dan tadi kalau kita sempat ngobrol bahwa ada Mas Puput sempat menjelaskan bahwa perlunya ya shifting dari BBM kotor ke BBM yang lebih bersih nih ya. Ini mungkin pertanyaan keduanya untuk Mas Ilham dan juga Mas Puput. Sebenarnya pemerintah kan akan menerapkan program B40 atau campuran 40% olahan minyak kelapa sawit dengan 60% solar mulai 1 Januari 2025. Menurut Mas berdua nih, apakah hal ini akan membawa pengaruh yang signifikan nggak sih terhadap penurunan polusi kalau kita pertimbangkan dengan tipe BBM yang beredar di Indonesia saat ini? Mungkin Mas Ilham dulu. Ya. Oke. Jadi B40 atau Biofuel 40 itu merupakan kandungan diesel dengan 40% bahan bakar nabati atau BBN. Jadi 40%-nya tadi dari bahan bakar nabati tadi, lalu juga yang 60% merupakan diesel. Jadi dan ini roadmap pemerintah memang sudah punya roadmap hingga nantinya bisa menggantikan bahan bakar diesel atau solar sepenuhnya. Jadi nanti akan ada direncanakan kenaikan secara bertahap ya, B40, B50, B60 hingga di akhir ada B100 gitu di tahun 2030 atau 2045. Saya nggak terlalu ingat tahunnya. Tapi memang bahan bakar nabati ini atau BBN ini kandungan energinya memiliki kandungan energi density yang memang lebih sedikit daripada solar murni gitu. Jadi misalkan kalau kita ambil biofuel 20 atau B20 itu energi density-nya lebih rendah 1% daripada solar murni gitu. Nah, jika memang nanti ada diterapkan B100 gitu misalkan, itu energi density-nya lebih rendah, hampir sekitar 50% atau 49% itu energi density-nya lebih rendah daripada diesel atau solar murni gitu, B100 tadi. Nah, ini menunjukkan kita membutuhkan angka atau jumlah yang lebih banyak lagi kalau B100 nanti diterapkan gitu ya Mbak. Kalau B100 tadi diterapkan berarti jumlah secara kiloliternya akan lebih banyak lagi nanti untuk memenuhi permintaan yang dari masyarakat. Nah, karena itu tahun 2023 itu ada sekitar penggunaan 12 juta kiloliter. Nah, nanti menurut proyeksi kami, proyeksi IESR itu di tahun 2025 kalau memang B40 ini terlaksana,
jumlahnya meningkat menjadi hampir 15 juta kiloliter. Lalu juga meningkat lagi di tahun 2026 menjadi hampir 20 juta kiloliter karena akan ada B50 rencananya, dan jika B100 nanti akhirnya bisa terwujud di tahun 2045 misalkan, itu permintaannya bisa mencapai 70 juta kiloliter. Karena itu memang dibutuhkan karena penurunan dari polutan-polutan tadi juga sebetulnya bisa dirasakan. Jadi misalkan CO2 itu bisa, kandungan CO2 di udara itu bisa turun hingga 20-30% karena biofuel tadi. Lalu juga sulfur SOx itu juga merupakan partikel-partikel polutan udara itu turun sekitar 50%, dan juga dengan PM2,5, PM10, partikel-partikel seperti itu dapat turun dikarenakan penggunaan B40 tadi. Nah, tapi perlu dicermati Mbak bahwa penggunaan biofuel ini berpotensi meningkatkan salah satu polutan udara yaitu NOx sebesar sekitar 10% gitu. Jadi memang ini yang harus, jadi memang indikator-indikator polutan yang lain memang turun, tapi ada satu nih yang berpotensi naik. Nah, ini yang perlu juga, disitulah kendaraan dengan bahan bakar dengan spesifikasi bahan bakar yang lebih tinggi itu bisa berperan. Karena jika B40 disertai dengan Euro 2 atau Euro yang lebih rendah, itu NOx-nya akan naik. Tapi jika disertai dengan Euro 4 atau Euro 5 bahkan yang sudah secara spek mesin sudah menerapkan yang namanya selective catalytic reduction, itu kenaikan NOx tadi bisa diminimalisir. Jadi semua indikator polutan udara tadi bisa turun, begitu Mbak. Jadi memang harus ada kolaborasi yang baik di sini ya. Nah, kalau dari Mas Puput sendiri gimana nih pandangannya? Silakan Mas Puput. Good news, bad news ya sebenarnya dengan fuel ini atau bahan bakar nabati. Kenapa? Ya karena sebenarnya dengan 40% di blend dengan biodiesel, sebenarnya itu hanya mampu menurunkan sekitar 800 ppm ya kadar belerang gitu. Nah, kadar belerang existing dari solar fosil ya, solar konvensional itu kan masih sekitar 1.800 sampai 2.000 ppm gitu ya. Katakan ambil contoh aja sampel solar yang kadar belerangnya 1.800 ppm ya. Jadi dengan di blend sekitar 40%, maka sulfurnya turun sekitar 800 ya kurang lah. Tapi artinya masih sekitar 1.000 ppm ya kadar belerang di dalam bahan bakar solar tadi. Nah, dengan demikian 1.000 ppm itu masih terlalu tinggi gitu. Artinya untuk mencapai bahan bakar ramah lingkungan ya masih jauh lah panggang dari api. Apalagi tadi disampaikan Mas Ilham ya, konteks pemakaian biodiesel ini serta-merta akan mendongkrak parameter pencemaran udara yang namanya NOx ya, nitrogen dioxide, di mana NOx itu sendiri kalau bertemu dengan hidrokarbon yang juga diemisikan dari kendaraan bermotor, begitu di udara terkena sinar matahari akan terjadi proses fotokimia sehingga muncullah parameter pencemaran udara yang lain yang disebut sebagai O3 atau ozon ya. Ozon di sini disebut biasanya dengan ground ozone level, agak berbeda dengan ozon yang ada di lapisan paling luar atmosfer kita yang merupakan pelindung kita dari ultraviolet ya, sinar matahari. Tetapi yang ground ozone level ini sangat berbahaya karena biasanya begitu terhirup dia akan masuk, tidak bisa lagi disaring oleh hulu hidung, lendir di tenggorokan ya. Biasanya akan langsung masuk ke alveoli. Nah, di alveoli itu akan dianggap sebagai benda asing ya. Karena benda asing biasanya paru-paru kita akan merespon ya dengan membilas ya. Dengan satu cairan dengan harapan benda asing itu bisa hilang. Nah, sayangnya konteks pencemaran udara di satu kawasan, terutama di kawasan perkotaan, ini kan terjadi hampir 24 jam ya. Artinya kalau paru-paru tadi mencoba membilas benda-benda asing, apakah O3, apakah PM2.5 gitu ya, atau gas-gas yang lain dari konteks emisi kendaraan bermotor. Nah, biasanya pencemaran ini kan terjadi sepanjang waktu ya, nggak ada jedanya, sehingga dapat dibayangkan kalau paru-paru harus membilas terus-menerus, akhirnya paru-paru itu sendiri akan kebanjiran cairan kan. Nah, itulah kemudian muncul
penyakit yang disebut sebagai pneumonia ya. Artinya ada cairan di paru-paru tadi, kalau masyarakat awam kan menyebut sebagai paru-paru basah gitu. Jadi itu menjadi problem tersendiri. Jadi kembali ke tadi, kalau bahan bakar biodiesel yang diterapkan saat ini itu belum menjawab untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar yang ramah lingkungan. Kalau mau ya sebenarnya sudah kita usulkan cukup lama, dan kalau tidak salah ya Pertamina dengan kilang di Pelaju di Palembang, kemudian kilang di Cilacap itu sudah menguji coba sebenarnya yang disebut sebagai hydrotreated vegetable oil ya, it's VO gitu, yaitu CPO dari kelapa sawit gitu ya sebagai bahan baku biodiesel itu di blend bersama langsung dengan crude oil gitu, minyak mentah gitu, dikilang gitu, sehingga nanti yang keluar dari situ ya bahan bakar yang memang jauh lebih bermutu ya ketimbang blending antara fossil fuel, solar fosil gitu ya dengan biodiesel tadi. Nah, jadi yang sekali lagi yang kita harapkan itu memang jangan tanggung-tanggung pemerintah kalau mau mengadopsi biodiesel gitu ya, ngeblendnya itu harus di kilang gitu, tidak setelah jadi produk solar atau diesel tadi, diesel fuel gitu ya, tetapi di blend itu dalam bentuk raw material, crude oil untuk fossil fuelnya, kemudian CPO untuk biodieselnya, di blending di kilang gitu. Kita memiliki ya ada istilah stand-alone refinery. Nah, stand-alone refinery itulah sebenarnya akan memblend antara crude oil dengan CPO ya, sehingga nanti keluarnya benar-benar diesel fuel, dapat dikatakan biodiesel yang memang sangat bermutu tinggi. Oke. Terima kasih Mas Puput. Dan kalau tadi saya mendengarkan pemaparan dari Mas Puput, agak jadi deg-deg juga ini kita ya, dengan ancaman yang sudah mengintip kita, bukan O3 sembarang O3, bukan O3 yang di stratosfer ya, ini malah O3 yang akan merusak paru-paru kita. Tapi tadi Mas Puput juga memberikan ada insight bahwa ada jalan keluarnya juga kok, gitu ya. Tapi apakah jalan keluar itu masih masuk ke integrasi peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi yang mencakup peralihan ke energi terbarukan dan meningkatkan kualitas BBM, Mas Puput? Iya, sebenarnya masih masuk peta jalan, justru akan one step forward ya ketimbang yang saat ini dilakukan gitu. Nah, ini kan problemnya kan selalu pertentangan ya antara kepentingan crude oil atau katakan politik minyak gitu di satu sisi, yang kedua ada kepentingan pertanian gitu. Konteks ini kan CPO minyak sawit itu ya dianggap sebagai kepentingan pertanian gitu. Sementara kalau crude oil itu dianggap sebagai kepentingan dari sektor pertambangan. Nah, di sana masih terjadi semacam pertempuran lah kalau kita lihat itu, tarik menarik gitu ya. Artinya yang dari sisi crude yang selama ini orientasinya adalah sektor pertambangan gitu, mereka nggak rela. Artinya kuenya itu dicubit sedikit saja ya untuk dialihkan menjadi diisi oleh biodiesel tadi, sebenarnya nggak rela gitu. Sehingga konteks ini padahal seharusnya gampang saja kan, ngeblend antara CPO dan crude oil di kilang itu adalah sesuatu yang mudah gitu. Memang harus ada modifikasi sedemikian rupa di kilang itu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang sulit kalau mau. Yang sulit itu kan mencapai kesepakatan. Jadi politicking dalam konteks bisnis perminyakan itulah yang menjadi sulit, karena sekali lagi akan tarik menarik ya antara kepentingan pertambangan dengan kepentingan pertanian. Oke. Baik, mungkin kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen berikutnya Mas Puput, karena nih obrolan kita nih makin dalam nih, makin banyak nih yang akan kita bahas ya. Dan saudara, kami akan lanjutkan kembali obrolan ini setelah jeda berikut ini. Siaran Ruang Publik hari ini merupakan rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Ingat, Anda juga bisa mendengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id. Pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Essential Services Reform IESR. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Essential Services Reform IESR. Tema kita pagi hari ini adalah atasi polusi udara dengan BBM ramah lingkungan. Saudara, Ruang Publik KBR pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar.
Siaran ini juga bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Untuk Anda yang di Jakarta, Anda bisa mendengarkan di 94,3 FM Good Radio Jakarta atau live streaming via website kbr.id dan akan tayang juga di YouTube Berita KBR. Dan kita masih bersama Mas Ilham dan juga Mas Puput. Ini kita masih ngobrol nih ya tentang BBM dan mungkin ke Mas Ilham nih ya. Kita lanjutkan obrolan kita tadi yang agak sedikit menggantung. Ya. Ini sebenarnya apa saja sih yang perlu diperhatikan sama pemerintah, komitmen atau mungkin pemerintah perlu komitmen seperti apa sih agar pergantian jenis BBM ke Euro 4 ini secara akses mudah, tersedia di pasar dan tepat sasaran. Itu gimana Mas Ilham? Ya, baik. Oke, jadi disinggung Mas Puput juga sebelumnya bahwa sudah ada pusat-pusat kilang-kilang Pertamina ya, Pertamina, karena kita jika membicarakan bahan bakar ada Pertamina gitu. Jadi pemerintah yang perlu lakukan berkomitmen untuk membantu Pertamina, memastikan Pertamina sukses dalam melakukan retrofitting atau modifikasi kilang-kilang mereka supaya mereka bisa memproduksi sendiri bahan bakar berstandar Euro 4 atau bahan bakar ramah lingkungan tadi. Nah, itu memerlukan komitmen dukungan pemerintah juga supaya Pertamina juga dapat menyediakan meng-ensure atau menyediakan bahwa supply atau ketersediaan bahan bakar Euro 4 tadi merata dan ada, dan memang sebetulnya roadmap itu sudah ada, sudah dibuat oleh kementerian terkait bahwa yang akan selesai tahun 2028 rencananya. Jadi rencananya di roadmap pemerintah itu tahun 2028 seharusnya sudah ada bahan bakar solar dan bensin berstandar Euro 4 tersedia di seluruh Indonesia. Nah, untuk memastikan terimplementasinya dan terdistribusinya tadi memang perlu dipastikan oleh kementerian terkait dan juga Pertamina begitu. Oke, tapi untuk pengendara motor nih, ini kayaknya karena kebanyakan orang yang pengendara motor ya, itu apa sih yang perlu dipersiapkan kalau akhirnya penerapan Euro 4 ini dilakukan? Misalkan apakah dari tipe kendaraan perlu ditingkatkan? Apa saya harus ganti motor nih atau seperti apa? Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau pengendara motor ya Mbak, itu sebetulnya belum ada regulasi untuk berstandar Euro 4. Sekarang motor tuh masih Euro 2 atau Euro 3 kalau nggak salah. Nah, jadi pemerintah dulu nih yang harus memastikan bahwa motor-motor itu berstandar Euro 4 dulu, supaya kalau bahan bakarnya Euro 4, motornya juga bisa minum Euro 4 gitu. Karena kalau bahan bakarnya Euro 4 tapi motornya masih Euro 2 atau Euro 3 itu tidak kompatibel. Ya memang akan lebih akan ada peningkatan tapi sedikit. Jadi bukan peningkatan yang banyak gitu. Tidak seperti kalau bahan bakarnya Euro 4, spek kendaraannya Euro 4 seperti yang sudah kita lihat di mobil, truk dan bus. Itu memang bahan bakar dan spek mesinnya kan sudah sesuai Euro 4. Jadi memang pengendara sendiri memang di-encourage untuk menggunakan bahan bakar yang dengan standar yang lebih tinggi. Kalau masyarakat bingung standar lebih tinggi itu apa? Ya oktannya lebih tinggi, itu salah satunya. Jadi mungkin ada Pertamax atau Pertamax Green atau Pertamax Dex gitu. Itu memang oktan lebih tinggi. Tidak selalu menjamin bahwa dia lebih yang disampaikan Mas Puput apakah kadar sulfurnya lebih rendah atau tidak, tapi memang cenderung kadar sulfurnya lebih rendah karena dan kadar oktannya lebih tinggi seperti itu. Oke, tapi apa aja sih temuan kajian kalau penerapan Euro 4 ini 100%? Kita berharap nih ya 100% terlaksana secara biaya kesehatan dan dampak kesehatan serta kualitas udara nih Mas Ilham. Ya, jadi tentu saja akan ada penurunan. Jadi jika kami menyebutnya skenario Euro 4 ya Mbak. Jadi skenario Euro 4 itu nanti akan mengurangi 80-90% polutan-polutan tadi yang sudah disebutkan tadi, misalkan HC, misalkan SOX, NOx dan sebagainya, PM, particulate matters tadi. Jadi kalau skenario itu tercapai, penurunannya 80-90% dari particulate matter tadi dan juga komponen-komponen tadi. Lalu juga biaya kesehatan nih yang tidak kalah penting, karena sekarang itu dari 3 penyakit saja, tadi Mas Puput sudah menyebutkan pneumonia, lalu ada jantung, lalu juga ada paru-paru obstruktif. Itu tahun 2024 itu biaya klaim BPJS di Jakarta aja hampir 1.000 miliar. Waduh. Sekitar 800 miliar Mbak. Jadi jika Euro 4 terlaksana tahun 2030,
itu bisa mengurangi 550 miliar sampai 2030. Jadi hanya akan ada sekitar 300 miliar penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. 3 penyakit tadi saja. Dan penyakitnya kan banyak sebetulnya. Betul, jadi kayak penghematannya akan sangat luar biasa. Itu seandainya skenario tadi bisa tercapai gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan tercapai ya. Tapi kita mau dengar juga nih dari Mas Puput nih. Kalau di tahun 2024 kan secara taktis ya Mas Puput ya, kira-kira apa sih yang perlu didorong untuk pemerintah, penyedia BBM dan pengguna motor yang harus lakukan untuk mempercepat penerapan Euro 4 ini Mas Puput? Iya, satu pengguna kendaraan bermotor, konteks sepeda motor misalnya, ya jangan segan-segan lah untuk menggunakan bahan bakar yang lebih baik kualitasnya. Karena kalau Euro 3 kan sejak tahun 2013 ya, kita sudah mengadopsi standar Euro 3 untuk sepeda motor. Nah, untuk itu nggak ada salahnya mereka menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo atau Green Pertamax, setidaknya Green Pertamax gitu. Karena kalau menggunakan Pertamax saja itu tidak memenuhi persyaratan. Pertamax sekalipun untuk RON sudah memenuhi persyaratan ya, tetapi konteks tertentu terutama sulfur ya itu tidak memenuhi persyaratan. Dan juga beberapa parameter yang lain ya, misalnya parameter kalau kita lihat ya, misalnya soal density ya, itu juga akan berbeda dengan kebutuhan standar Euro 3 gitu. Jadi Pertamax itu baru standar Euro 2, jadi kalau kendaraan bermotor kita beli itu setelah 2013, mau tidak mau ya kita harus gunakan setidak-tidaknya Green Pertamax gitu. Nah demikian, ya sekalipun konteks levelnya Green Pertamax itu sebenarnya kan diperuntukkan untuk Euro 4 standar gitu ya, itu akan jauh lebih baik lah. Artinya tidak ada efek ya terhadap kendaraan bermotor kita, bahkan kinerja kendaraan bermotor kita akan jauh lebih baik ya ketimbang kalau kita tetap mempertahankan menggunakan Pertalite ataupun Pertamax. Nah untuk roda 4 tentu ya sudah keharusan ya untuk menggunakan Pertamax atau minimal Green Pertamax ya, Pertamax Turbo dan Green Pertamax. Nah sayangnya untuk diesel ya sampai saat ini belum tersedia bahan bakar yang memenuhi persyaratan untuk Euro 4 standar. Memang sih sebenarnya tahun 2018 Pertamina sudah memproduksi Pertadex high quality gitu ya. Di kita ini sebenarnya ada produk BBM, produk Pertamina disebut sebagai Pertadex ya, Pertamina Dex High Quality gitu, tahun 2018 ya. Kalau sebelumnya kan dan sampai sekarang sudah beredar juga Pertadex yang diperuntukkan untuk kendaraan berstandar Euro 3 yang kadar belerangnya sekitar 300 ppm. Nah sementara Pertadex High Quality itu kadar belerangnya hanya 50 ppm. Sayangnya Pertamina tidak mengedarkan itu, tapi justru dijual ke Malaysia gitu dengan harga yang sangat murah, sekitar Rp4.300 per liter. Jadi dalam konteks ini ya mudah-mudahan Pertamina segera menerbitkanlah policy yang di mana Pertadex High Quality itu diedarkan di Indonesia. Nah untuk yang diesel ya mau tidak mau harus bisa lah menggunakan produk lain ya. Kalau di Indonesia ini kan selain Pertamina sebenarnya juga ada produsen lain yang sudah memproduksi bensin maupun solar yang berstandar Euro 5. Kami sudah cek juga ternyata betul mereka berstandar Euro 5 yang kadar belerangnya itu hanya 10 ppm. Jadi kawan-kawan sekalian kalau mobilnya bermesin diesel dan berstandar Euro 4 ya yang dibeli setelah tahun 2002 yang lalu ya, 2022 yang lalu gitu. Itu mau tidak mau harus diisi dengan bahan bakar yang ada saat ini berstandar Euro 5 yang diproduksi oleh produsen ya selain Pertamina tentu saja, tapi itu akan jauh lebih baik lah untuk kendaraannya. Ya kita agak prihatin juga ya, banyak sekali ya kendaraan-kendaraan bermotor yang sesungguhnya sudah berstandar Euro 4 gitu. Tapi mereka tetap mengisi ya dengan solar
dengan biosolar gitu. Biosolar itu kan kadar belerangnya masih tadi kalau cerita di awal tadi masih antara 1000 sampai 1200 ppm gitu. Ada juga yang mereka merasa aman dengan mengisi dengan Dexlite ya. Tapi itu juga misleading juga, salah juga itu. Dan konteks ini juga sebenarnya berulang kali mengingatkan Pertamina lah ya, jangan misleading begitu menciptakan produk bahan bakar yang nanggung. Dexlite itu nanggung karena kadar belerangnya masih 1200 ppm, masih sangat tinggi. Misleading itu artinya gini, masyarakat menganggap bahwa karena kualitas Dexlite memang di atas biosolar ya, jadi masyarakat misleading, sesat gitu ya, membeli Dexlite dengan harapan ya itu kan lebih baik dari biosolar, tapi ternyata tetap membuat kendaraannya rusak gitu. Kalau kendaraan itu rusak ya ketika diisi Dexlite ya karena kadar belerangnya masih 1200 ppm, maka dipastikan injektornya itu akan mampet. Padahal satu injektor itu harganya sekitar Rp4.300 per unit ya. Padahal kendaraan roda 4 itu biasanya memerlukan 4 injektor untuk 4 piston gitu ya. Jadi sekali rusak maka setidaknya perlu 18 juta rupiah untuk mengganti itu semua. Nah konteks seperti inilah seharusnya produsen BBM itu juga harus sangat informatif ya kepada masyarakat agar masyarakat tidak misleading tadi. Oke, terima kasih Mas Puput untuk jawabannya. Memang perlu banyak sekali yang harus kita lakukan untuk meminimalisir, kalaupun kita bisa bilang untuk menghentikan mungkin agak susah ya, tapi mungkin meminimalisir misleading yang mungkin saat ini beredar di masyarakat. Dan baiklah saudara, obrolan yang sangat seru ini akan kami lanjutkan kembali setelah jeda. Dan Ruang Publik KBR pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Ruang Publik KBR akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Essential Services Reform IESR. Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Essential Services Reform IESR. Tema kita pagi hari ini adalah atasi polusi udara dengan BBM ramah lingkungan. Saudara, saya masih bersama Mas Ilham dan juga Mas Puput, dan kita masih lanjutkan pertanyaan kita tadi yang agak nanggung di segmen berikutnya. Nah, kalau tadi Mas Puput sudah memberitahu bahwa alangkah baiknya kalau misalkan BBM itu diganti dengan Pertamax Turbo atau beberapa opsi-opsi lainnya, seperti itu ya Mas Puput ya. Tapi kalau kita lihat sendiri nih kondisi perekonomian masyarakat Indonesia itu kan kayak masih jadi tantangan ya untuk peningkatan kualitas BBM. Apalagi nih kalau sudah diumumkan BBM naik, itu harga yang lain pasti naik. Nggak ada ancang-ancang tiba-tiba harga telur naik, harga ini naik, padahal harga BBM yang naik gitu ya. Walaupun hanya mungkin maksimal Rp500. Tapi kalau kita beli BBM-nya berliter-liter tuh kan pasti berat juga ya. Itu gimana sih mengatasi tantangan tersebut Mas Ilham? Ya, baik. Jadi memang peningkatan standar Euro 2 ke Euro 4 dan seterusnya itu tentunya akan menimbulkan biaya tambahan ya, Mbak. Jadi di report yang kami tulis, yang tim IESR, tim Mas Puput dan sebagainya, yang reportnya sudah ada di website IESR, jadi bisa diunduh di website IESR juga. Jadi kita mensimulasikan 3 skenario Mbak. Kalau kenaikan BBM itu semuanya ditanggung pemerintah, akan ada berapa inflasi, lalu juga jika kenaikannya ditanggung ke masyarakat akan berapa inflasi, dan juga skenario yang ketiga adalah adanya pembatasan akses bahan bakar bersubsidi tadi. Jadi misalkan kami mengambil sekitar 15-20% kelompok masyarakat yang hanya bisa menerima bahan bakar tertentu gitu. Misalkan taksi atau perusahaan ekspedisi atau logistik gitu. Dan kelompok-kelompok lain tidak bisa mengakses bahan bakar tersebut. Jadi memang tentunya inflasi itu hal yang normal Mbak. Inflasi itu memang perekonomian pasti akan ada inflasi. Tapi dari angka-angka yang sudah kami temukan begitu, bisa juga dibaca di report kami, angka-angka tersebut masih tergolong normal dan manageable dibandingkan dengan kenaikan-kenaikan BBM terdahulu begitu. Karena kami mengambil beberapa kasus terdahulu kenaikan-kenaikan BBM, kenaikan inflasinya lebih tinggi daripada kalau kebijakan ini nanti dilaksanakan begitu. Baiklah, berarti ada beberapa skenario. Yang pertama ditanggung pemerintah, ditanggung sama lembaga atau konsumen seperti itu ya. Dan mungkin ke Mas Puput nih, kira-kira
Tantangan apa sih Mas kira-kira yang akan dihadapi dalam mencapai target penggunaan BBM ramah lingkungan di masa depan? Dan kira-kira bagaimana sih kita dapat mengatasi tantangan tersebut? Ya, sekali lagi tantangannya itu soal dinamika politik bisnis ya di bidang BBM ini gitu. Kalau secara teknikal kan gampang ya. Toh contohnya ya terkait dengan bahan bakar nabati atau biofuel gitu ya, Pertamina sudah menguji coba dan hasilnya positif, termasuk konteks yang sangat maju ya dengan menciptakan contohnya tadi kalau kita bahas tentang hydrotreated vegetable oil gitu ya. Kemudian juga kalau di sisi bensin dengan bioetanol itu sendiri juga ada istilah sekarang ini dan juga ada teknologinya ya terkait dengan second generation bioetanol. Artinya etanol yang diproduksi dari biomass sedemikian rupa sehingga itu juga menjadi potensi baru ya dalam konteks penyediaan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, tetapi problemnya lagi-lagi di situ masih ada semacam problem pertentangan gitu ya terkait dengan bisnis BBM tadi gitu. Di satu sisi orang masih ingin mempertahankan ya keberadaan dominasi bahan bakar minyak BBM gitu. Tapi di sisi lain ada juga solusi-solusi yang berdimensi sustainability atau berkelanjutan atau konteks perlindungan lingkungan gitu, termasuk penggunaan bahan bakar nabati tadi. Namun faktanya kan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, konteks ini kalau kita lihat sebenarnya bahan bakar nabati misalnya ya, mulai di-approve ya oleh auto industry yang dulu juga sangat ditolak oleh auto industry. Karena saat ini auto industry sebenarnya kan ingin survive dari situasi gempuran dari electric vehicle. IC teknologi ingin bertahan dengan bahan bakar. Nah, untuk mencapai situasi dengan penurunan emisi mau tidak mau auto industri kan menyepakati dengan penggunaan biofuel tadi gitu. Nah, ini juga menjadi peluang sebenarnya ya. Oke lah katakan kita masih bertahan dengan IC teknologi untuk beberapa saat itu sebelum kita masuk ke 100% electric vehicle. Nah, namun dengan demikian harusnya juga ada kemauan ya dari para pihak, terutama konteks ini di satu sisi dari auto industri itu sendiri, tapi di sisi lain juga dari kalangan produsen bahan bakar gitu. Kalau terjadi kesepakatan tentu upaya mencapai transisi energi ya dengan menggunakan bahan bakar nabati sebagai solusi BBM ramah lingkungan di masa transisi energi itu akan bisa tercapai. Tapi ya kalau kita lihat memang di sini masih terjadi tarik-menarik dan posisi pemerintah sendiri tidak tegas, tidak serius gitu. Nah, konteks untuk Euro 4 standar ya ini pemerintah juga masih terkalahkan ya dalam konteks kepentingan politicking of business bahan bakar tadi gitu. Kenapa? Ya karena kalau tadi seperti kita bahas ya, padahal sesungguhnya mudah saja di pemerintah ya, tinggal pemerintahkan pemasok BBM di Indonesia, apakah Pertamina, Shell, BP, AKR dan seterusnya, cukup men-shifting ya impor BBM dari BBM kotor ke BBM bersih. Itu salah satu cara win-win solution ya, tanpa harus memangkas bisnis para importer BBM, tetapi kita bisa memperoleh bahan bakar yang lebih ramah lingkungan guna memenuhi kebutuhan BBM untuk kendaraan standar Euro 4 tadi. Itu sebenarnya sangat win-win solution. Tetapi kalau kita lihat sampai saat ini, itu masih belum menjadi opsi pemerintah saat ini. Oke, terima kasih Mas Puput. Dan mungkin dari point of view Mas Ilham ini seperti apa nih tantangan dan bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Ya, mungkin kalau dari faktor teknis tadi ya memang kilang-kilang domestik kita karena 70% bahan bakar kita kan diproduksi dalam negeri, 30% impor. Jadi jika memang kita mau niatnya swasembada mandiri, kita harus mengurangi ketergantungan impor tadi. Kita lama-lama harus mengurangi impor tadi, dan memang harus pelan-pelan ya Mbak, tidak bisa langsung dikurangi. Betul. 30% tadi. Saya rasa menyiapkan kilang-kilang tadi supaya yang saya sebut retrofit tadi atau modifikasi tadi memerlukan budget yang tidak sedikit, dan juga selain itu jika memang sudah siap, distribusinya juga harus dipersiapkan ke seluruh Indonesia gitu. Dan jadi memang dari itu saja
saya mungkin memiliki pandangan bahwa kita harus one step at a time gitu, satu-satu dulu lah. Kayak kilangnya dulu, oke, kita beresin, budgetnya dipastikan ada, lalu juga setelah itu jika memang sudah siap distribusinya dan sebagainya. Mas Ilham, terima kasih sekali loh. Tapi kayaknya ada report nggak sih yang bisa mungkin masyarakat tahu atau bisa baca jurnalnya, atau mungkin sudah ada di edukasi atau di sosialisasi? Ya, jadi ya tim ISR dan beberapa tim lainnya, termasuk timnya Mas Puput KPBB, ada juga tim KOR, lalu juga tim Kata Data, lalu juga tim RCCC UI, didukung oleh Viria, itu melakukan analisis ini tadi Mbak. Jadi dampak peningkatan kualitas bahan bakar terhadap dampak ekonomi, dampak biaya kesehatan, dan juga dampak polusinya tadi. Dan itu bisa di-download atau diunduh di website isr.or.id. Kalau nggak salah. Oke, nanti kita juga akan cantumkan nanti ya untuk websitenya. Dan mungkin karena durasi kita juga sudah sangat terbatas sekali, ini mungkin saya pengen mendengarkan nih kira-kira closing statement dari kedua narasumber. Mungkin sedikit saja dari Mas Puput, silahkan. Ya, siap. Saya pikir pemerintah harus konsisten dengan apa yang diputuskan bulan Juli yang lalu ya, untuk menerapkan bahan bakar berstandar Euro 4 ini as soon as possible. Segala sesuatunya sudah dibahas, tinggal diterapkan. Satu. Nah, yang kedua, bagi masyarakat, ya kami berharap ya masyarakat ya bolehlah tinggalkan BBM kotor ya, apakah itu Pertalite, Dexlite, Biosolar, Pertamax, silakan ditinggalkan. Gunakan ya minimal Pertadex untuk solar, kemudian untuk bensin bisa Green Pertamax ataupun Pertamax Turbo. Nah, di sisi lain juga ada produsen BBM swasta gitu ya, yang memproduksi BBM yang lebih tinggi kualitasnya, yang sempat kita sebutkan tadi berstandar Euro 5 gitu. Nah, cara itulah yang akan membantu kita semua dalam hal untuk meningkatkan kualitas udara di kawasan perkotaan yang padat dengan lalu lintas ya. Dan satu lagi ya, kita seharusnya selain menggunakan bahan bakar ramah lingkungan tadi, kita sebagai pengguna kendaraan bermotor seyukianya juga rajin ya melakukan tune up dan sebagainya. Dengan demikian kita akan memiliki kontribusi dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Oke. Kalau dari Mas Ilham, sedikit Mas Ilham? Ya, peningkatan bahan bakar, kualitas bahan bakar itu hanya satu dari sekian banyak opsi yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi polusi udara dan sebagainya. Karena ya, jadi selain itu mungkin pemerintah bisa melakukan elektrifikasi kendaraan yang sudah juga digaungkan dari sejak tahun 2023. Lalu juga masyarakat bisa melakukan shifting ke public transport. Dan rencananya kan ini MRT ditambah ya Mbak jalurnya. Jadi itu juga akan mengakomodasi lebih banyak pasar lagi. Dan harapannya bisa lebih banyak orang berpindah ke public transport sehingga mengurangi polusi udara. Oke, terima kasih sekali Mas Ilham. Dan saudara, karena waktu kita yang sangat terbatas, kita akan mengakhiri pembicaraan kita pagi hari ini. Terima kasih sekali untuk kedua orang narasumber kita, Mas Ilham dan juga Mas Puput. Dan juga semoga nih ya, skenario B100 di 2045 dapat terwujud dan kita bisa bersama-sama mengurangi polusi udara dengan menggunakan BBM ramah lingkungan. Saya Eva Tarigan undur diri. Salam dan selamat pagi. Terima kasih. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR).